Inilah yang terjadi di putaran kelima kejuaraan FIM Motocross Dunia MotoGP of Trentino di Italia. Tom Vial berhasil kembali yang pertama melintasi garis Vauxhall Shot. Ini adalah kelima kalinya musim ini lewat Tom Vial. Di belakangnya Michael Harop ada di posisi kelima, namun setelah ditemukan berhasil berada di posisi kedua. Gifting posisi ketiga dan Benistan keempat. Kali ini Adamo berhasil mendahului Benistan, namun Benistan dapat kembali mengambil posisi keempat dari Adamo. Pertarungan kembali Adamo dan Benistan, dan Adamo yang berhasil mengambil posisi keempat. Di tikungan, Gifting terjatuh. Gifting harus puas turun dari posisi 3 ke posisi 9. Kali ini Michael Harop posisi kedua dan berusaha menekan Tom Vial. Sementara itu Yago Hill berusaha terus mendekat dan menempel dengan Adamo di 3 lap terakhir, namun masih belum dapat melewati Adamo. Kedewolf mendahului Simon Langenfelder untuk posisi ke-6. Kemudian Guadagnini berhasil mendahului Simon Langenfelder untuk posisi ke-7. Kedewolf finish ke-6, Guadagnini 7 dan Langenfelder 8. Tinggal 3 lap lagi, akhirnya Yago Hill berhasil mendahului Adamo untuk posisi ketiga. Dan di lap terakhir, Tom Vial nyaris kehilangan kontrol motornya, namun Vial masih tetap memimpin. Kali ini Harop keluar sedikit dari trek dan tetap di posisi kedua. Namun Viala yang pertama berhasil melewati garis finish, yang adalah ketiga kalinya menang untuk Tom Vial, disusul oleh Michael Harop kedua dan Yago Hill ketiga. MX2 race kedua dimulai. Sekali lagi, Tom Vial yang berhasil yang pertama melatih garis Vauxhall Shot dari sisi dalam trek dan adalah yang ke-6 kalinya musim ini. Di belakangnya Thibaut Benistan dan Elzinga. Kali ini Kedewolf berhasil mendahului Elzinga untuk posisi ketiga. Kedewolf sekali lagi mampu mendahului Benistan untuk posisi kedua di lap kedua. Yago Hill terjatuh cukup keras dari posisi kelima. Motor balap Yago Hill mengalami kerusakan dan sayang sekali Hill harus keluar dari race kedua ini. Artinya Yago Hill harus keluar dari posisi bertahan kejuaraan. Kali ini Simon Langenfelder harus kehilangan posisi ke-7 setelah melakukan sedikit kesalahan. Gifting sekarang di posisi 7 dan Rubini 8. Simon Langenfelder harus puas dari posisi ke-10. Harop berhasil mendahului Langenfelder untuk posisi ke-9 dan harus melewati beberapa crosser di depannya kalau ingin masuk ke 3 besar. Harop kembali dapat mendahului Gifting untuk posisi ke-7 di lap final. Harop mendahului Elzinga untuk posisi ke-6 dan berhasil mengamankan posisinya di podium. Namun Tom Viala yang berhasil melewati garis finish yang pertama disusul oleh Kedewolf kedua dan Benistan ketiga. Berikut hasil total poin. Tom Vial menang 2 kali race, yang kedua adalah Kedewolf, ketiga Harop, keempat Benistan, dan kelima Guadagnini. Berikut hasil kejuaraan. Tom Vial berada di posisi pertama, Yago Hill kedua dengan selisih 14 poin dari Tom Vial, Harop ketiga dengan posisi selisih 38 poin. Di podium, Tom Vial adalah yang berhasil sebagai juara pertama dan juga berhasil merebut plat merah dari Yago Hill, disusul oleh Kedewolf kedua dan Michael Harop ketiga. Ya, saya berkendara bagus di race pertama. Michael Harop benar-benar menekan saya benar-benar tidak nyaman. Tapi di race kedua saya berkendara lebih baik. Hanya saya berusaha lebih di 5 lap terakhir, jadi saya baru bisa membuat gap dengan Kay. Hari ini adalah akhir minggu yang bagus. Hanya ingin berterima kasih pada tim dengan kerja yang bagus. Sekarang kita punya plat merah. Kejuaraan sangat panjang tapi selalu menyenangkan saat berada di motor balap. Jadi terima kasih semua di sekitar saya dan ketemu lagi akhir minggu. MotoGP race pertama dimulai. Vauxhall Shot kali ini oleh Goldenhoff, dan ini adalah yang pertama kalinya oleh Goldenhoff di musim ini. Di belakangnya disusul oleh Gesser kedua, Prado ketiga, Jeremy Seewer keempat, dan Renault kelima. Menuruni bukit, Maxime Renault melakukan kesalahan membuat Evan dapat merebut posisi kelima dari Renault. Kevin Vlanderen berhasil mendahului Jet Bitten untuk posisi 7.
Beaton finish di posisi ke-15. Tim Gasser bertarung untuk mendahului Kodenov, namun Kodenov mampu mempertahankan posisi memimpin. Tim Gasser terus mencoba dan kali ini Gasser mampu mendahului Kodenov dan memimpin race pertama ini. Kali ini Renault akhirnya temukan cara untuk mendahului Evan untuk posisi ke-5. Kevin Flanderen juga akhirnya mampu mendahului Evan untuk posisi ke-6. Kali ini Jeremy Seewer di posisi ke-4 mendapatkan perlawanan dari teman satu timnya, Maxime Renaux dan juga Flanderen. Dan akhirnya Maxime Renaux berhasil melewati Jeremy Seewer dari sisi dalam dan merebut posisi 4 dari Jeremy Seewer. Jorge Prado berusaha merebut posisi kedua dari Kodenov, namun crosser asal Belanda ini mampu mempertahankan posisi keduanya. Dan kemenangan oleh Gasser posisi pertama disusul oleh Kodenov kedua dan Prado ketiga. MXGP race kedua dimulai. Kali ini Prado memimpin dan berhasil melewati garis first hole shot dan ini adalah kelima kalinya musim ini oleh Prado. Di belakang Prado ada Jeremy Seewer kedua, Gasser ketiga, dan Boger di 5 besar. Namun sayang sekali motor balap Prado mengalami masalah membuat Gasser memimpin race kedua ini disusul oleh Seewer. Prado sekarang posisi kelima. Jeremy Seewer terjatuh dari posisi kedua turun ke posisi ketiga. Kali ini Boger juga bermasalah dengan motornya dan turun dari posisi 4 ke posisi 7. Prado sekarang berada di posisi keempat. Pertarungan kali ini antara Forato dan Fernandez. Forato akhirnya berhasil berada di posisi 6 setelah mendahului Fernandez. Forato mendahului Wilson di posisi kelima. Sayang sekali Forato menekan cukup keras membuat Forato terjatuh dan harus keluar dari race. Tim benar-benar sangat frustasi. Kali ini crosser Yamaha Seewer dan Renault kembali bertarung dan Renault berhasil mendahului Seewer untuk posisi kedua. Flanderen terjatuh dari posisi 7 dan harus keluar dari race. Dan akhirnya tim Gasser melewati garis finish posisi pertama dan memenangkan keseluruhan disusul oleh Maxime Renaux kedua dan Seewer ketiga. Berikut hasil total poin tim Gasser berada di posisi pertama dan ada 37 kemenangan selama karirnya, kedua Renault, ketiga Prado. Berikut hasil kejuaraan, tim Gasser masih memimpin kejuaraan dengan total unggul 33 poin dari Prado dan 52 poin dari Maxime Renaux, Seewer keempat dan Kodenov kelima. Di podium, memori yang indah oleh tim Gasser untuk posisi pertama sekaligus mendapatkan plat merah, kedua ada Maxime Renaux dan ketiga Prado. Ya, saya sangat bersemangat di Arco, terutama tahun ini. Semenjak 2 tahun lalu benar-benar sepi di sini. Tapi ya, benar-benar bagus. Menang 2 race. Race kedua benar-benar bagus. Start yang bagus dan kemudian dapat berada di depan sejak di awal dan memimpin dengan nyaman. Jadi sangat senang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang, semua tim dan semua researcher saya, semua penggemar. Terima kasih sekali guys.